Selamat siang, para sejawat sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman sejawat semua yang ada di daerah maupun yang daerah perkotaan yang tidak mengenal penyakit rematik. Penyakit rematik ini perlu diketahui karena dampak dari penyakit rematik ini tidak hanya kecacatan, tetapi kematian. Selain itu, pengobatan rematik yang menggunakan biologic agent itu sangat mahal sehingga pasien-pasien yang tidak mampu yang seharusnya hanya kalau dikenali sejak dini. Misalnya kita dapat memberikan obat yang sangat sederhana, tetapi karena terlalu terlambat pengobatannya, maka membutuhkan suatu biologic agent yang begitu sangat mahal, sehingga tidak semua pasien bisa meraihnya. Untuk itu, kali ini saya ingin bersama-sama apa yang saya ketahui untuk kita belajar bersama-sama tentang apa itu penyakit rematik. Mungkin sejawat sekalian sudah kenal ya tentang penyakit rematik, tetapi tidak begitu mendalam mengetahuinya, bagaimana mendiagnosanya, dan bagaimana mengobatinya. Dengan kesempatan ini, saya berharap teman-teman sejawat yang di luar sana dapat membantu saya dalam hal mendiagnosis secara dini dan merujuk dengan tepat ke ahlinya. Dengan demikian, kita banyak menolong masyarakat yang harus kita tolong dengan kemampuan kita dalam mendiagnosis penyakit rematik. Apa sih penyakit rematik? Kalau teman-teman sejawat tidak pernah mendapat perkuliahan saya, mungkin penyakit rematik itu kan sepele, penyakit itu tidak mematikan. Apa sih penyakitnya orang tua? Tidak demikian. Pada kenyataannya, penyakit rematik adalah sering menimbulkan penyakit kronik atau hilang timbul mengenai sendi atau jaringan lunak. Kata rematik sendiri sering dikaitkan dengan penyakit yang terkait dengan sendi dan jaringan sekitarnya. Sering disebut soft tissue rheumatism atau musculoskeletal disease. Penyebab penyakit rematik sebagian besar adalah faktor gen yang dipicu oleh lingkungan, misalnya merokok, polusi, infeksi, yang terkait antara gen yang akhirnya menimbulkan respon imun yang tidak tepat atau sering kita sebut autoimun. Apa dan gejala yang kita jumpai pada penyakit rematik yaitu sebagian besar dalam bentuk artritis. Apa yang disebut artritis yaitu penyakit atau inflamasi pada sendi. Inflamasi pada sendi ini, kalau kita tahu bagian mana yang mengalami inflamasi, apakah jaringan artikuler atau periartikulernya, maka dengan mudah penyakit rematik ini ditegakkan. Terus apa rheumatologis itu? Rheumatologis itu yaitu seorang ahli penyakit dalam yang memperdalam di bidang rheumatologi sehingga dia yang bertanggung jawab penuh terhadap pasien-pasien artritis atau penyakit rematik baik dari segi terapi, diagnosa sampai prognosisnya. Karena kita mempunyai keterbatasan rheumatologis, maka banyak masyarakat yang belum terlayani.
dengan baik kasus-kasus reumatologi. Seberapa banyak penyakit reumatik itu? Penyakit reumatik terdiri dari 200 macam penyakit, di mana kita bisa membedakan dari bagian sendi yang terkena. Misalnya osteoartritis, maka yang mengalami kelainan adalah suatu kartilit yang mengalami degeneratif atau karena usia. Sedangkan rheumatoid arthritis yaitu penyakit autoimun yang mengenai sinovial. Kemudian lupus adalah penyakit autoimun yang mengenai konektif tisu atau jaringan ikat yang sering disebut autoimmune systemic disease. Sedangkan kalau kita membicarakan spondyloartritis, maka kita bicara tentang tendon disease. Sedangkan Sjogren syndrome yaitu penyakit autoimun yang mengenai kelenjar eksokrin. Gout arthritis merupakan penyakit kristal yang memicu terjadinya autoinflamasi. Sedangkan skleroderma dikenal dengan penyakit fibrosis pada kulit dan internal organ. Infectious arthritis yaitu artritis karena infeksi, sedangkan juvenile idiopathic arthritis yaitu kita sebut artritis pada anak-anak yang kurang dari 16 tahun. Penyakit rematik tidak bisa dipisahkan dengan inflamasi karena saling terkait. Manifestasi penyakit rematik itu adalah gejala inflamasi karena respon autoimun yang berlebihan atau besar. Inflamasi sebenarnya adalah merupakan respon lokal dari jaringan terhadap injuri atau kerusakan, baik itu faktor eksogen maupun endogen, yang kemudian tubuh memberikan respon mengendalikan daripada perluasan daripada injuri tadi untuk tidak makin meluas dengan menghilangkan sel-sel nekrosis atau jaringan yang nekrosis. Maka inflamasi merupakan injury and repair proses. Bagaimana sih proses inflamasi itu terjadi? Bila ada tisu injuri atau ada kerusakan jaringan dari suatu intact barrier, misalnya di kulit, maka tisu injuri tadi akan melepas jaringan atau melepas mediator tisu injuri, di mana fungsinya untuk recruitment atau memanggil sel-sel inflamasi yang bertujuan untuk merepair injuri. Selain itu, bila ada bakteri, maka akan menggiling bakteri tersebut dan mengaktifasi sel-sel yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh untuk mengendalikan inflamasi. Tisu injuri biasanya diikuti dengan pelepasan kinin, histamin, prostaglandin, eicosanoid, leukotrin, interleukin, kemotatik faktor, di mana fungsinya sebagai fagositosis recruitment untuk mengeliminir bakteri atau jaringan yang rusak dan mengaktifasi daripada sistem imun. Maka selanjutnya akan terjadilah gejala inflamasi. Proses inflamasi didahului dengan injuri,
terjadi vasodilatasi, kemudian adanya neutrofil adherent atau pelekatan neutrofil, adanya plasma liquid di mana menimbulkan udem, dan adanya neutrofil migrasi ke daerah injuri, kemudian terjadi akut inflammatory exudat, eksudat formasi yang kemudian akhirnya diakhiri dengan repair daripada injuri. Proses inflamasi bisa melibatkan komplement, di mana komplement tadi fungsinya adalah menangkap daripada kompleks imun atau bakteri patogen tadi yang akhirnya mengaktifkan kaskade komplement ini yang fungsinya untuk mengaktifkan fagositosis. Gejala klinik inflamasi yaitu pada sendi karena adanya peningkatan aliran darah, maka teraba panas, kemerahan karena terjadi peningkatan permeabilitas vaskuler, maka terjadi pelepasan cairan ke intersisil yang menimbulkan bengkak dan kemerahan. Kemudian terjadi rekrutmen dari leukosit yang menimbulkan agregasi leukosit ke daerah injuri dan pelepasan mediator inflamasi menimbulkan nyeri tekan, kemudian systemic response yang menimbulkan gejala demam atau leukositosis, kemudian nyeri. Kita tahu bahwa cardinal sign daripada inflamasi yaitu head, panas pada perabaan, kemerahan, bengkak, nyeri, kemudian gangguan fungsi daripada suatu organ. Gejala daripada inflamasi sendi sama, yaitu kemerahan, mungkin karena inflamasi yang hebat bisa kemerahan, sendi yang bengkak, sendi yang nyeri, sendi yang kaku, dan sendi yang tidak bisa melakukan fungsinya secara normal. Kalau itu terjadi artikuler, maka tampak seperti pada gambar ini di mana sendi-sendi akan bengkak dan pada perabaan hangat, dan kemudian kalau kita raba sendinya ada cairan atau ada terkumpulnya cairan sendi yang meningkat. Kalau itu mengenai artikuler, kalau mengenai periartikuler, maka kita tidak akan mendapatkan gambaran artritis atau inflamasi yang seperti diterangkan pada tadi, yaitu ada kemerahan, karena periartikuler yang terkena adalah tendon, ligamen, otot. Itu merupakan gejala periartikuler. Kita hanya mungkin mendapatkan kaku sendi dan fungsi sendi yang hilang. Kita tidak akan mendapatkan kemerahan atau bengkak. Mungkin kita dapatkan nyeri sendi tetapi lokasinya di periartikuler. Dalam mengenal penyakit rematik, kita harus mengenal bagian-bagian dari sendi, yaitu intraartikuler yang ditandai adanya kartilat dan cairan sinovial, sedangkan periartikuler ditandai dengan adanya tendon atau entendon, otot, tulang, kemudian saraf dan pembuluh darah. Penyakit rematik itu spesifik pada jaringan yang terserang.
Kalau kita bicara tentang kartilit, di mana kartilit degeneratif, mungkin itu merupakan penyakit osteoartritis. Kenapa? Karena kartilit ini fungsinya adalah sebagai absorben atau penyerap beban yang menimpa sendi supaya sendi tidak mengalami peningkatan intraartikuler sehingga menimbulkan nyeri pada sendi supaya distribusi tekanan ekstraartikuler itu teredam, maka kartilit ini berfungsi sebagai peredam. Kartilit ini terdiri sel dan jaringan matrik ekstraartikuler, di mana matrik ekstraartikuler terdiri dari glikoaminoglikan dan kolagen, di mana dia dapat mengabsorpsi air yang bisa meredam beban sendi. Pada ketuaan terjadi degeneratif sel ini sehingga sintesa matrik tidak seperti pada waktu masih muda, masih banyak kolagennya, masih panjang-panjang glikoaminoglikannya, tetapi pada degeneratif karena sel kondrosit ini menjadi tua, maka kualitas daripada matrik ekstraartikuler ini menjadi berkurang. Kemudian kita mengenal sinovial. Sinovial ini adalah fungsinya untuk memberikan nutrisi dan lubrikasi daripada cairan daripada sendi dan jaringan sekitarnya, karena sendi tidak mengandung pembuluh darah besar yang bisa mengalirkan nutrisi. Sinovial itu terdiri dari dua lapis jaringan, yaitu lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan dalam terdiri dari dua lapis sel atau terdiri dua sel, yaitu makrofag fibroblast like cell dan fibroblast like cell yang fungsinya untuk menjaga sterilitas daripada sendi dan jaringan sekitarnya. Fungsi daripada cairan sinovial yaitu memberikan nutrisi pada kartilit, tadi sudah saya sebutkan sebagai lubrikan, mensekresi hyaluronan yang bertanggung jawab terhadap viscosity dan lubrikasi, menurunkan friksi atau gesekan tulang dan tulang, tadi sudah jelas memberikan nutrien daripada kartilit dan jaringan sekitar sendi, dan shock absorben atau peredam beban sendi. Sedangkan tendon dan ligamen yaitu untuk mengikat otot pada sendi, terakhir disambungkan dengan ligamen dan tendon, di mana fungsinya untuk menggerakkan sendi dan memperkuat struktur daripada sendi. Penyakit pada tendon atau ligamen sering kita sebut tendinitis, dan tendinitis itu banyak sebab, salah satu faktornya adalah suatu penyakit autoimun yaitu spondyloartritis. Pada tendon yang mengalami tekanan yang berulang-ulang, maka bisa menimbulkan tendinitis. Jadi tendinitis bisa disebabkan karena tekanan yang berulang atau pekerjaan yang menimbulkan beban pada tendon yang secara berlebihan. Dan dikatakan sekarang bahwa penyakit spondyloartritis dan penyakit rheumatoid arthritis, mechanical stress mempunyai peran dalam menimbulkan injuri pada tendon yang menimbulkan tendinopati yang menimbulkan kronik inflamasi. Pada kesempatan ini mungkin ini slide yang terakhir buat kesempatan kali ini, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kalau tidak Anda
mengikuti satu sesi demi sesi, maka akan sulit memahami apa yang saya informasikan. Demikian, terima kasih. Saya nanti akan berharap bahwa edukasi ini sangat bermanfaat buat teman-teman sejawat yang berada jauh dari jangkauan saya, yang melayani masyarakat dengan penuh hati, penuh jiwa, dan penuh semangat. Sampai ketemu pada sesi berikutnya.